Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, dan juga akibat dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia berakibat banyak untuk kita. Salah satunya adalah bencana alam. Apakah kalian tahu ada bencana alam apa saja? Tujuan pembelajaran hari ini agar kamu mengetahui bencana alam karena peristiwa alam, agar kamu mengetahui bencana alam karena ulah manusia, dan agar kamu mengetahui cara melestarikan lingkungan. Kita akan belajar tentang bencana alam karena ulah manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bencana alam karena peristiwa alam atau memang bukan karena ulah manusia. Ini memang sudah ditakdirkan terjadi, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bencana apa saja? Pertama, gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pergeseran kerak bumi di sepanjang bidang patahan, menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Getarannya bisa dari yang kecil hingga yang terbesar, dapat menimbulkan retakan-retakan pada tanah, menghancurkan bangunan, dan terkadang bisa menyebabkan korban jiwa. Lalu ada gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena adanya magma dalam perut bumi atau inti bumi. Gunung meletus biasanya akan mengeluarkan cairan magma yang disebut lava dengan suhu 700 hingga 1200 derajat Celcius. Dampak dari gunung meletus adalah memakan banyak korban makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, menyebabkan pencemaran udara karena asap dan debunya, menyebabkan kebakaran hutan karena magma yang keluar dari gunung menjadi lava dengan suhu yang sangat panas, sehingga mudah membakar hutan yang dilewatinya. Kemudian ada tsunami. Tsunami terjadi akibat adanya patahan di lempeng bumi. Patahan ini kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Dari sinilah keseimbangan air terganggu sehingga menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Tsunami dapat merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuhan, bahkan mengakibatkan korban jiwa pada manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin, dan menyebabkan lahan-lahan pertanian bahkan hutan menjadi rusak. From these vantage points on hills and in tall buildings that incredible footage was captured. In Kesanuma, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls and into cities. This video shows the water rushing over an 18-foot seawall into Kamaishi City. The seawall here was the world's deepest and largest, but not enough for the magnitude of the March 11 disaster. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana alam. Sekarang bencana alam karena ulah manusia. Selain menyebabkan makhluk hidup punah, pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana juga menyebabkan bencana alam. Berikut adalah beberapa bencana alam yang dapat timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Ada abrasi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kita bahas satu persatu ya, check it out. Abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi juga biasa disebut erosi pantai. Abrasi dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Hutan bakau telah banyak hilang karena diambil untuk dijadikan arang dan juga perubahan fungsi hutan bakau, misalnya dijadikan pemukiman.
Karena sebenarnya akar bakau dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Akibat dari abrasi adalah daratan semakin berkurang dan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Lalu ada banjir. Banjir terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap. Terlebih lagi, jika sungai sudah penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Bila hutan ditebang, tidak ada lagi akar-akar pohon yang mengikat air. Banjir dapat mengganggu aktivitas manusia, bahkan menimbulkan korban jiwa. Lalu ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Hujan mempercepat longsoran tanah dengan berbagai cara. Seperti banjir, tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan. Longsor dapat menimbun lembah yang ada di bawahnya. Peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa longsornya tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Tebing yang longsor tepat berada di tepi Jalan Raya Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Material longsor menutup Jalan Raya Sukanegara yang merupakan akses dari kota Cianjur menuju wilayah Cianjur Selatan. Lalu ada kekeringan. Pohon sangat berperan dalam menjaga siklus air. Melalui akarnya, pohon menyerap air untuk bahan baku fotosintesis. Sebagian air menguap ke lapisan atmosfer, kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ketika pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi yang menyerap air sehingga terjadi penurunan jumlah air. Berkurangnya pohon juga menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah yang dapat diikat oleh akar pohon sehingga timbul kekeringan. Akibat kekeringan, manusia semakin sulit mendapatkan air bersih dan tanaman banyak yang mati. Ada satu lagi, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena musim panas yang panjang, sehingga ada pergesekan antara ranting-ranting pohon yang menyebabkan percikan api. Atau bisa juga karena sengaja dibakar oleh manusia untuk pembukaan lahan, untuk lahan pertanian ataupun lahan pemukiman. Kebakaran hutan dapat menimbulkan bencana alam, seperti pencemaran udara karena asap dari kebakaran hutan yang dapat menutupi atmosfer. Bisa menyebabkan sesak nafas, mata perih, dan penyakit infeksi saluran pernapasan. Kalau hutan dekat dengan perumahan, bisa jadi rumah ikut terbakar. Lalu, bagaimana cara melestarikan lingkungan? Indonesia dianugerahi dengan alam yang indah dan sangat kaya. Banyak sumber daya alam terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas karunia Allah dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki.
Seringkali, pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan tanpa upaya pelestarian, misalnya penebangan hutan secara liar, menangkap ikan dengan bom, atau pengambilan bahan tambang secara tidak terkendali. Hal tersebut tentu saja akan membuat sumber daya alam cepat habis dan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Namun, ada pula perilaku manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, misalnya dengan penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang atau reboisasi, penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, dan tebang tanam untuk mencegah penggundulan hutan. Jadi dipilih dulu mana pohon yang sudah siap untuk ditebang, mana yang belum. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, pembuatan sekedan, dan penanaman dengan sistem tumpang sari. Pengambilan ikan di sungai atau laut dengan cara yang benar, misalnya dipancing atau menggunakan jaring. Mengolah limbah agar tidak membahayakan kehidupan ketika dibuang ke lingkungan, dan membatasi pengambilan barang tambang dengan memperkirakan jumlah kandungan yang terdapat di dalamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bumi butuh pemulihan agar kita bisa hidup lebih nyaman dan aman. Oke, sekarang tugas kalian di rumah. Kerjakan halaman 112, ayo jawab nomor 1-3 dan ayo lakukan mengisi diagram. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.